Gus Dur itu salah satu membawa pintu taubah ke banyak orang. Makanya nggak banyak orang suka. Orang yang suka bawa pintu taubah itu sayang sama pemaksiat. Kalau nggak bawa pintu taubah, jadi panitia surga neraka. Ternyata kiai suka ngancem itu bukan hanya di Indonesia. Sudah ada sejak zaman Bani Israel. Seseorang datang, seseorang ini kita sudah sering dengar, dia sudah membunuh 99 orang. Mau tahu Saudi, coba cari di Saudi kalau ada orang bikin maulid kayak begini. Bikin maulid terus ada musiknya kayak gitu. Langsung askar datang, bubarin ini. Ini sama Pak Polisi malah ngasih kata pengantar. Malah ya PJ Wali Kota dan dia mewakilinya malah membersamai kita. Ini nikmat yang luar biasa. Bersyukur nggak? Syukur. Alhamdulillah hadir juga bersama kita tamu dari Brunei ya. Ada Tuan Haji Azim. Tuan Haji Azim. Lihat nggak Bapak Ibu? Brewok Al-Gadri ya, beliau masih zuriat Nabi Muhammad SAW. Saya ketemu Romo Kiai Adam, itu ketemunya bukan di Jabal Rahmah, bukan. Kalau Nabi Adam sama Siti Hawa ketemu di Jabal Rahmah. Kalau saya ketemunya di Brunei, gaya bener kan? Sesama orang Indonesia pertama kali ketemu di mana? Di Brunei. Benar-benar sombong ya. Ternyata beliau bolak-balik dari dulu ke Brunei. Beliau khidmat kepada seorang Syekh Basumbul ya. Syekh Abu Bakar Basumbul Al-Makki ya. Dan Allah berkahi tempatnya, alhamdulillah. Tapi ada satu hal yang jarang beliau ceritakan ke orang. Beliau ini pengamal Thariqat Samaniyah. Benar ya? Ini yang jarang orang Jawa, rata-rata Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Ba'lawiyah. Ini kok ada satu nyempil di sini. Thariqat Samaniyah. Saya tanya-tanya jalurnya dari mana Pak Kiai? Ternyata bersambung kepada Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nanti lengkapnya tanya ke beliau, kok bisa sambung ke sana? Makanya majelis sholawatnya disebut juga Banjari Taubah. Mungkin tafaulan dari orang-orang Banjar yang sholawatnya syahdu-syahdu. Ya. Kalau di masjid kan nggak bisa pakai musik yang kenceng begitu. Ya. Nanti dibubarin orang. Dan kita bersyukur di mana para kiai bikin majelis, kiai-kiai di sekitarnya membersamai. Walaupun saya tidak kenal banyak, tadi disebut ada Kiai Sudi ya, yang khidmat ke Gus Dur. Saya minal muhibbin ya, alhamdulillah. Gus Dur itu salah satu membawa pintu taubah ke banyak orang. Makanya nggak banyak orang suka. Orang yang suka bawa pintu taubah itu sayang sama pemaksiat. Kalau nggak bawa pintu taubah, jadi panitia surga neraka. Ternyata kiai suka ngancem itu bukan hanya di Indonesia. Sudah ada sejak zaman Bani Israel. Seseorang datang, seseorang ini kita sudah sering dengar, dia sudah membunuh 99 orang. Datang ke kiai, tanya, Pak Kiai, saya sudah bunuh 99 orang. Mungkinkah aku bertaubat? Apa kata dia? Kamu kalau bunuh orang, khalidan mukhalladan finnar. Kamu kekal sekekal-kekalnya di neraka. Ini bunuh 99 orang. Berarti dia jawara bukan? Karena dia seorang jawara ahli main pedang dan pisau. Pedangnya langsung melayang, ditebaslah si kiai, lengkaplah 100 orang ditebas.
itu sakti nggak tuh? Bisa bunuh 100, yang terakhir kiai. Itu yang paling hebat itu. Kenapa dia tebas? Ternyata si kiai panitia neraka. Kata dia, kamu masuk neraka, gak ada tobat bagimu. Kiai begitu ada gak sekarang? Yang suka menghina, jangankan pemaksiat, beda faham pun dihina. Jangankan pemaksiat, orang yang beda partai pun dihina. Beda celana jingkrang nama sarung aja dihina. Tapi beliau gak bisa dihina, jenggotnya lebih panjang dari yang menghina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cari orang tidak terkenal, mastur, tidak maskur. Tapi ternyata wali Allah itu tidak mesti masyhur. Ada yang tersembunyi di kaki gunung, di pelosok desa. Datanglah orang ini yang banyak dosa. Orang ini aneh. Ternyata sifat ini ada di setiap pendosa. Kalau dia lagi emosi, kalau dia lagi syahwat, dia langsung melakukan dosa. Tapi selesai melakukan langsung menyesal. Maka 100 kali dia bunuh orang, 100 kali dia menyesal. Dan ini penyesalan paling tinggi. Kenapa? Yang dibunuh kiai. Yang dibunuh kiai. Bukan orang sembarang. Bukan preman. Bukan banser yang dibunuh, bukan. Bukan polisi yang dibunuh. Bukan Pak Bupati yang dibunuh. Yang dibunuh ulama. Maka dia menyesalnya bukan main. Carilah kiai. Kata orang kampung, no, di sana di pelosok itu ada kiai. Kiainya pemaaf. Kiainya lembut, bukan panitia neraka. Maka dia ada harapan, berangkatlah. Penuh penyesalan, nangis. Benar gak? Kalau kita maksiat, habis maksiat nyesel gak? Benar ya? Biasa begitu tuh normal. Yang habis maksiat gak nyesel, coba angkat tangan. Alhamdulillah nyesel ya. Habis maksiat nyesel, itu masih normal. Kalau gak nyesel, berarti hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati. Berangkatlah dia sampai di tempat Pak Kiai. Mungkin dulu kalau Pak Kiai Adam hidup, beliaulah itu ya. Datang yang bunuh 100 orang, apa kata seorang ini? Wahai kiai, saya ini sudah bunuh 100 orang. Yang ke 100 kiai. Kiai yang di tengah kota. Mungkinkah aku bertobat? Apa jawaban sang kiai yang tidak terkenal itu? Apa yang melarangmu tobat? Siapa yang melarangmu tobat? Lebih besar marah Allah, murka Allah, atau kasih sayang Allah? Mana yang lebih besar? Benar, serius. Dalilnya apa? Paling gampang sekarang orang nanya dalil mulu. Maulid dalilnya mana? Ribet ya. Jenggot dalilnya mana? Celana jingkrang dalilnya mana? Pakai tasbih dalilnya mana? Semua orang nanya dalil hari ini. Coba saya mau nanya, dalil kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya apa? Gak usah pakai dalil macam-macam, dipakai sholat tuh. Yang sholat kita nggak sah kecuali pakai surat itu. Surat apa? Fatihah ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kalimatnya bukan begini, dengan nama Allah yang maha membalas semua dosa, bukan begitu. Dengan nama Allah yang maha memaksa, Al-Qahar, Al-Jabbar, enggak. Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Lafaznya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi apa? Kalimatnya enggak pakai allazi kana syadidal iqab, enggak begitu, enggak ada. Enggak ada ayatnya begitu. Enggak ada bismillah pakai Allah yang maha mengiqab, menyiksa, enggak ada.
Ini cukup. Semua surat dalam Al-Quran ada bismillahnya, kecuali surat Taubah ditaruh di paling belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, kasih sayang Allah itu Allah tumpah ruahkan dengan sesempurna mungkin pada diri Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya dibaca di awal kitab Maulid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Dia sang Muhammad SAW terhadap orang yang percaya, yang beriman, sangatlah penyayang, sangatlah pengasih. Maka kata guru-guru kita dan ulama-ulama kita, bismillahnya Allah taruh di belakang. Bismillahnya ditaruh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya surat yang Allah sirkan, Allah sembunyikan bismillahnya di 2 ayat terakhir. Dan itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya orang kalau lazimkan, kontinukan baca laqad ja'akum, matinya husnul khatimah. Bahkan sebelum wafat diberitahu Allah kapan mau meninggal. Salah satu amalan ayahanda saya, beliau juga seorang syekh dalam Thariqat Naqsyabandiyah. Dulu dari guru kami Abu Ya Hasan Basri, kami diijazahkan baca laqad ja'akum ba'da sholat. Boleh sekali, boleh 3 kali, boleh 7 kali. Kata guru kami dulu, kamu lazimkan baca ini. Kalau kamu baca ini, nanti Allah beritahu kapan engkau akan berpulang. Dan benarlah, entah beliau bercanda atau serius, salah satu jamaah kita di Jakarta, beliau telepon, segera pulang sama anak saya Arazi. Jangan lewat dari bulan 11, karena saya akan pulang. Maksudnya pulang ini gak ngerti nih jamaah. Bicaranya 2 bulan sebelum bulan 11. Dan ternyata terjadi. Beliau berpulang pas di bulan yang beliau sebutkan. Berkah baca laqad ja'akum. Dan wafatnya betul-betul indah. Orang meninggal cukup kita sebut, Pak, baca nama Allah. Allah, dia pejam matanya, dia langsung pulang. Beliau di Naqsyabandi sama dengan Gus Fahri, ya, dengan Syekh yang tadi datang ke sini, Syekh Rajab Dib. Syekh Rajab Dib ini saya lagi tugas di Eropa. Beliau wafat, menangis bukan main karena niat tahun itu mau berangkat ke Suriah. Tapi apalah boleh buat, Syekh Rajab Dib sudah berpulang. Maka sekarang saya agak kurang minat ke sana. Karena mau cari sang abdalnya adalah beliau, sang wali Allahnya adalah beliau. Pasti ada penggantinya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, mereka itu mengajarkan kepada kita semua bahwa Rahman Rahim Allah itu lebih besar dari marahnya. Ya, maka Bapak Ibu kalau ngajar anak jangan pakai ngancem. Ini nyuruh sholat pakai ngancem nggak? Sholat neraka loh, gitu ya. Kayak gitu nggak nyuruh anak?